Episode 1. Matahari pagi yang menyelinap masuk. Lewat celah tirai menyilaukan manik mata Disha. Gadis itu mengerjap beberapa kali untuk menyesuaikan cahaya yang menerpa wajahnya, sebelum akhirnya kesadarannya mengumpul di dunia nyata. Mata Disha hampir meloncat dari tempatnya saat kesadarannya sudah kembali. Matanya liar menyapu keseluruhan ruangan dan itu bukan kamarnya. Hah? Apa yang terjadi? Gumam Disha dalam hati. Jantung gadis itu memompa dengan cepat begitu menyadari tubuhnya hanya berbalut selimut tebal yang membingkai ranjang besar. Terpekik syok begitu meraba tubuhnya. Sendiri tidak ada sehelai benang pun yang menempel di tubuhnya dari balik selimut. Tubuh naketnya langsung merinding mengingat kejadian semalam. Tubuh gadis itu tiba-tiba gemetar setelah melihat seorang pria bertubuh kekar sedang terlelap damai tidur di sampingnya dengan bertelanjang dada. Oh, shit. Apa yang sudah aku lakukan? Jerit Disha dalam hati. Disha menarik rambutnya frustasi. Manik matanya memindai lantai yang berserakan bajunya dan baju pria asing itu. Dengan hati-hati Disha menyibak selimutnya. Lalu turun dari ranjang. Disha meringis. Saat membungkuk dengan perlahan ia merapalkan doa agar pergerakannya tidak sampai menyebabkan pria itu terbangun. Disha memungut pakaiannya yang berserakan di atas lantai kemudian segera memakainya. Au, desis Disha ketika merasakan sakit yang luar biasa di bawah perutnya. Lebih tepatnya di bagian intinya. Gadis itu menghembuskan napas panjang sambil berjalan perlahan. Mata gadis itu meneliti mencari sling bag yang semalam ia bawa. Saat hendak mengambil tas tersebut tiba-tiba handphone Disha bergetar membuat gadis itu panik dan segera merogoh tasnya. Namun karena tremor panik membuat ia kesulitan akhirnya untuk menghemat waktu Disha langsung memuntahkan isi tasnya. Layar ponselnya bekerlip menampilkan Itchaler Ocha salah satu sahabatnya. Disha langsung menekan tombol merah untuk menolak panggilan dan mematikan ponselnya. Pikirannya ambiar satu hal yang pertama ia ingin lakukan adalah segera keluar dari ruangan ini yang entah rumah siapa. Disha menghentikan langkahnya kembali. Ketika mendapati bajunya robek dan tak nampak layak dipakai. Lapun membuka kembali bajunya dan segera menuju lemari pria itu untuk mengambil salah satu kemeja yang bisa dikenakan. Pandangan Disha jatuh pada kemeja putih yang terlihat kebesaran pada tubuhnya. Namun ia tak peduli tidak ada waktu baginya untuk memilih pakaian untuk saat ini. Disha melirik sekilas pria yang masih terlelap itu. Kemudian mengambil gambarnya dengan ponsel miliknya. Disha berharap tidak berbuntut panjang dan tidak akan pernah bertemu dengan pria itu lagi. Disha hanya butuh menghafalkan wajahnya lebih detail barang sejenak. Seandainya Disha tidak sengaja bertemu di suatu tempat atau manapun, gadis itu bisa waspada dan menghindarinya. Disha berharap ini adalah yang pertama dan yang terakhir dirinya bertemu dengan pria itu yang entah siapa namanya. Gadis itu berjalan terlatih keluar dari apartemen kemudian menuju apartemen milik kakaknya yang terletak tidak terlalu jauh. Disha baru menyadari karena pengaruh alkohol ia salah masuk apartemen orang lain. Kejadian naas itu berawal dari dirinya yang menuju klub bersama teman-temannya karena sebuah undangan ulang tahun. Siang itu setelah kelas usai Amel salah satu teman sekelas Disha mengumumkan bahwa dirinya sedang ulang tahun dan mengadakan pesta di sebuah klub dengan satu kelas mendapatkan undangan tersebut tanpa terkecuali Disha. Disha baru pertama masuk ke klub apalagi minum alkoholnya itu jelas di luar jangkauannya. Namun karena keberangkatannya rame-rame membuat gadis itu mengiyakan untuk ikut. Sya, nanti lo ikut kan? Tanya Hanung. Memastikan. Nggak tahu. Males gue datang ke tempat gituan. Tapi kalau nggak datang nggak enak sama Amel. Jawabnya diplomatis. Ya udahlah berangkat aja. Have fun bareng juga rame. Ucap Sinta teman sekelas mereka yang paling gaje. Kuilah ikut. Gue juga penasaran pestanya bakalan heboh kayak apa. Timpal bila. Gue izin doi dulu deh biar mantep, ujar. Disha mantap. Ulu gaya lo sok patuh. Cibir darah. Harus dong kan gue calon istri solehah.
Jawabnya bangga. Sombong amat. Tepat pukul 7 Disha berangkat dari rumah setelah mendapat izin dari Ryan. Ryan adalah pacar Disha. Dia seorang dokter. Mereka pacaran sejak di bangku kuliah. Ryan kakak tingkat yang jatuh cinta pada adik kelasnya sejak maba dengan dirinya yang menjadi kofas dalam ospek dulu. Ryan tidak bisa mengantar karena ia ada tugas piket malam. Ma berangkat ya, pamit Disha pada Mama Emmy. Nggak makan dulu Sya, tanya Mama Emmy. Pulangnya jangan kemalaman sambungnya mengingatkan. Siap bun, Disha hanya pamit untuk menghadiri ke acara ulang tahun temannya tanpa mengetahui bertempat di sebuah klub. Disha berangkat bareng teman-temannya satu cas. Mereka terbagi beberapa kelompok, ada yang mengikuti mobil Aldo, ada juga mobil Bisma, sedang Faro membawa motor sendiri. Bagi cewek-cewek cukup numpang dan duduk manis. Sesampainya di sebuah klub suasana sudah rame. Klub di sini terkesan mewah dan tidak seperti diskotik pada umumnya, mungkin karena sebagiannya didekor untuk acara ulang tahun Amel jadi kesannya berbeda. Ryan sendiri mengizinkan ia pergi bersama teman-temannya karena ia tahu Disha berangkat dengan sahabat-sahabatnya yang Ryan sendiri sudah hafal. Ucapin selamat dulu yok buat Amel. Ucap Sinta menginterupsi. Mereka kompak menuju Amel yang sedang dikerubuti teman-teman yang menghadiri pestanya. Satu kata. Rame, entah dari kalangan mana saja yang hadir, tapi yang jelas mewah dan bertema anak muda banget. Selamat ulang tahun Amel. Ucap Disha yang diikuti teman-teman yang lainnya. Thanks you ya udah hadir. Silahkan hey Vivan. Santai saja nikmati pestanya. Seloroh. Amel senang. Setelah acara tiup lilin dan potong kue, semua yang hadir bebas menikmati hidangan yang disuguhkan pihak tuan rumah. Mereka pun mulai membagi kelompok dengan mencari keasyikan masing-masing. Kebetulan Disha Chess memilih permainan Dare or Truth. Bagi siapa yang tidak bisa menjawab jujur, maka ia akan diberikan tantangan oleh teman-temannya. Faro mulai memutar botol bekas di meja bar dan botol pertama mengarah pada Sinta. Ya Sinta, Dare or Truth. Koor mereka kompak. Truth dong, jawab Sinta percaya dirinya. Kapan kamu melakukan ML saat pertama? Tanya Bisma tanpa filter. Gila pertanyaan lo. Gue masih ting-ting kali. Jawab Sinta ngegas. Pengen tahu aja. Siapa tahu lo bohong. Bisa dibuktikan nggak nih kebenarannya? Lo mau coba? Tantang Sinta berani. Boleh kalau ditawari. Jawab Bisma berbinar. Halalin gue dulu baru buka-bukaan. Seketika pecah dengan gelak tawa dan keriuhan. Oke lagi. Botol diputar oleh Bisma dan kali ini mengarah pada Faro. Yeah. Faro. Dare or Truth? Tanya mereka kompak. Sudah berapa kali lo kencan buta sama cewek? Tanya Bisma. Seketika Faro terlihat berpikir. Mampus lo. Sarkas Bagas. Nggak tahu jawabannya. Oke Faro, tantangan ya. Oke lah siap. Faro ditantang minum alkohol berkadar rendah 1 gelas. Kecil ini mah. Jawab Faro enteng. Bagi Faro enteng, jangankan 1 gelas 10 gelas mungkin Faro sanggup.